Kamu tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Apa itu ular piton 7 awan warna? Aku bahkan belum pernah mendengar nama binatang semacam itu. Apa kamu pikir bahwa dengan mengarang binatang iblis seperti itu, kamu bisa menipu kami? Nama Qian Miao yang sudah terkenal sebagai tabib besar di negeri Qin membuktikan bahwa memang dia telah meneliti semua binatang iblis di negeri itu. Dia tidak pernah mendengar ular piton 7 awan warna. Bahkan jika sebelumnya dia pernah mendengarnya, semua orang akan mengabaikannya karena Ye Yuan yang mengatakannya. Dia tidak memiliki kemampuan dalam hal binatang iblis. Tuan Muda Ye, Anda tidak hanya menghina tabib Qian dan saya, tetapi juga semua pemburu binatang iblis. Kami menghabiskan semua waktu kami untuk bertarung melawan cakar para binatang iblis sebagai mata pencaharian kami. Saya telah menjadi pemburu binatang iblis selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah mendengar tentang ular piton 7 awan warna sebelumnya. Pria itu semakin yakin kalau Ye Yuan hanya ingin mengacau dan sedang merencanakan untuk membahayakan hidupnya. Dia merasa tidak perlu lagi berkata sopan pada Ye Yuan. Dia ingin Ye Yuan membuka kedoknya. Peribahasa berkata, orang kecil hidup layaknya orang kecil. Meskipun pria kekar terlihat tidak terlalu ramah, kenyataannya, dia cukup pintar dalam beberapa hal. Dia masih mengandalkan Qian Miao untuk menyelamatkan hidupnya, jadi, agar tidak menyinggung Qian Miao, dia terus melindungi Qian Miao. Selain itu, dia membawa serta para pemburu binatang iblis masuk untuk membuat Ye Yuan ketakutan. Jika Ye Yuan tidak gentar menghadapi para pemburu binatang iblis, dia seharusnya tahu kalau keluarga Ye akan memilih untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Banyak pasien paviliun pengobatan harum adalah para pemburu binatang iblis. Suasana dalam klinik menjadi ramai dan kacau. Dia benar. Tidak ada yang namanya ular piton 7 awan warna. Tidak pernah ada. Protes para pemburu beramai-ramai. Bocah ini benar-benar tidak tahu malu. Dia telah mempermalukan keluarganya sendiri. Jika seperti ini keluarga Ye tidak akan bisa bersaing dengan rumah jawara mabuk. Kejayaannya berakhir sampai di sini saja. Omong kosong apa itu? Ular piton 7 awan warna. Saya sudah berkeliling di hutan tanpa akhir selama hampir 30 tahun, dan saya belum pernah mendengar tentang binatang iblis seperti itu. Cukup, cukup. Kurasa kita semua sebaiknya pergi ke rumah jawara mabuk. Nama baik paviliun pengobatan harum telah dinodai oleh pewarisnya sendiri. Timpal pemburu binatang iblis lainnya, memprovokasi. Ye Yuan tetap berdiri diam. Suatu pemandangan yang tak terduga bagi Qian Miao, karena dia tahu betul watak pemuda itu. Jika kejadian seperti ini menimpa Ye Yuan dulu, dia pasti sudah mengamuk. Namun sekarang, dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, seolah-olah pasien-pasien itu tidak memarahinya. Hari ini, Ye Yuan benar-benar berubah seperti anak baik-baik, sikap buruk yang dia miliki di masa lalu menghilang. Meskipun Ye Yuan bersikap seperti itu bukan berarti pada akhirnya Qian Miao berubah pikiran, kenyataannya dia tetap kukuh dengan pendiriannya, dia tidak takut. Membiarkan Ye Yuan mendapatkan kesulitan terasa lebih baik. Jika tidak, pemuda ini bisa membahayakan bisnis keluarga yang dibangun oleh Ye. Perlahan Ye Yuan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan ramai, matanya menatap tajam kepada orang-orang yang membuat keributan. Awalnya, orang-orang itu sangat senang, tetapi tidak tahu mengapa, ketika pandangan mereka bertemu dengan tatapan Ye Yuan, mereka menjadi membeku. Mata Ye Yuan akhirnya terpaku pada wajah seseorang yang pertama kali mengajak semua orang untuk pergi ke rumah jawara mabuk. Dia sedang terkekeh ketika tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tubuhnya. Ekspresi wajahnya membeku, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Lelaki itu adalah pria setengah baya yang juga bekerja sebagai pemburu binatang iblis. Mereka mengenalnya sebagai Liuan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah mata-mata dari rumah jawara mabuk yang ditempatkan di antara pemburu binatang iblis. Setiap kali pemburu menemukan sesuatu yang berharga di hutan tanpa akhir, dia akan membunuh dan merampok pemburu itu, lalu kemudian menyerahkannya ke rumah jawara mabuk. Klinik pengobatan itu adalah salah satu saingan terbesar dari paviliun pengobatan harum di negeri Qin. Tiba-tiba, aula yang awalnya berisik itu menjadi sangat hening. Suasana terasa mencekam. Ketika ditatap oleh Ye Yuan, Liuan merasakan tubuhnya merinding. Dia berpikir, apa yang terjadi? Berandalan ini, Ye Yuan, jelas hanya menguasai tingkatan 1 energi Qi murni. Seseorang yang berada di tingkatan 8 seperti dirinya bisa membuat Ye Yuan babak belur bahkan sampai mati dengan hanya sekali pukulan. Lalu, kenapa dia mengalami tekanan yang begitu mengerikan sampai-sampai dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras? Rasanya seperti menghadapi lawan yang menakutkan.
Kekuatan Ye Yuan tampak terlihat jelas dalam sekejap. Hampir semua orang bisa melihat kekuatan tenaga dalamnya. Bagaimana mungkin pemuda lembek ini bisa membuat semua orang merasa tertekan? Liu An merasa bahwa apa yang dia lihat hanyalah halusinasinya sendiri. Namun, ruangan sepi ini membuatnya berpikir bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Perasaan tertekan membuat Liu An merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti harus cepat-cepat menghilang dari tempat ini. Ini benar-benar lelucon. Liu An tidak bisa percaya kalau dia yang berada di tingkatan 8 energi Qi murni takut dengan Ye Yuan yang hanya ada di tingkatan 1. Liu An merasa apa yang dia rasakan adalah sebuah lelucon. Dia memberanikan diri dengan mengumpulkan napas energi murninya. Sebelum sempat dia membuka mulutnya, tatapan Ye Yuan menjauh dari dirinya. Huik. Semua orang berbalik mencari arah sumber suara dan menemukan Liu An menyemburkan darah dan mengenai beberapa orang. Sebelumnya, Liu An mencoba untuk mengumpulkan napas energi murninya untuk berbicara tetapi ketika Ye Yuan melepaskan pandang dari dirinya, dadanya tiba-tiba terasa seperti dihantam oleh palu godam. Sebelumnya tubuhnya memang sudah terluka, jadi dia langsung menyemburkan darah, dan menjadi semakin terluka saat ini. Tuan muda, orang ini sepertinya terluka parah. Mengapa tidak membiarkan tabib Qian mengobatinya terlebih dulu? Lu menarik lengan baju Ye Yuan dan berkata dengan sedih. Ye Yuan tercengang tapi dia sebenarnya bersuka cita di dalam hati. Lu adalah gadis yang cerdas dengan membuat saran seperti itu. Tidak perlu dibesar-besarkan. Keadaannya memang terlihat serius, sebenarnya pemburu ini hanya memiliki beberapa luka dalam yang ringan. Berikan saja dia pil pelindung hati dari klinik kita. 1 pil cukup untuk menyembuhkannya. Ye Yuan tersenyum cerah saat menatap Liu An. Lu melihat bahwa kondisi Liu An tampak mengerikan, jadi dia tidak menunggu perintah Ye Yuan, dan segera pergi untuk mengambil obat. Sementara itu, Liu An sangat ketakutan. Tidak perlu. Masih banyak orang yang mengantri di depanku. Menerobos antrian bukanlah tindakan yang baik, kata Liu An dengan perasaan bersalah. Aku tahu Anda tidak mempercayaiku, tetapi apakah Anda juga tidak percaya dengan nama baik Paviliun Pengobatan Harum? Aku percaya semua orang tahu reputasi pil pelindung hati kami. Luka Anda pasti bisa disembuhkan, kata Ye Yuan penuh perhatian. Ketika Ye Yuan selesai bicara, Qian Miao mengangguk lalu berkata, kali ini, Tuan Muda Yuan tidak main-main. Meskipun cedera Anda tidak parah, jika dibiarkan akan semakin memburuk. Meminum pil pelindung hati adalah pilihan yang paling baik. Sebenarnya, tatapan Ye Yuan tadi terhenti pada beberapa orang hanya saja dia menatap Liu An sedikit lebih lama. Yang lain tidak merasakan apa yang Liu An rasakan, jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak beres pada lelaki itu. Ye Yuan khawatir dengan kondisi Liu An. Meskipun tidak ada yang tahu obat apa yang diberikannya, mereka merasa tidak ada yang salah dengan menyelamatkan nyawa orang. Ketika orang-orang sedang berbincang-bincang, Lu sudah kembali dengan membawa pil pelindung hati. Tuan muda, ini. Lu memberikan pil itu kepada Ye Yuan. Dia ingin Ye Yuan menghargai usahanya. Ye Yuan membalikkan badan lalu menerima pil itu dari tangan Lu. Dia menepuk kepala Lu dengan lembut, tersenyum, ini pasti susah bagimu. Tidak sama sekali. Lu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Karena posisi Ye Yuan membelakangi para pasien, sehingga tidak ada satu orang pun yang memperhatikan gerakan tangannya. Jika diperhatikan lebih teliti, pil obat yang ada di tangan Ye Yuan sebenarnya tidak menempel, tetapi melayang di atas telapak tangannya. Sementara pada saat yang sama, jemari Ye Yuan bergerak sangat cepat. Setelah berbicara dengan Lu, Ye Yuan berbalik, berjalan di depan Liu An dan memberikan pil obat kepadanya. Ini, cepat telan. Raut muka Liu An berubah beberapa kali ketika menerima pil pelindung hati. Dia meragukan Ye Yuan. Pemuda ini bukanlah orang suci, perhatiannya pada orang lain membuatnya semakin curiga. Ketika Liu An merasa gugup dan gelisah, matanya terus menatap sekeliling hingga dia melihat Qian Miao yang berada di samping. Segera, dia pergi dan berkata dengan nada pembenaran. Tabib Qian, bukannya aku berpikiran sempit. Kita tahu reputasi Tuan Muda Ye seperti apa. Jujur, aku ragu dengan pil ini. Tabib Qian, tolong buat keputusan untuk saya. Mendengar perkataan Liu An, semua orang mengangguk setuju. Lu tidak tahan. Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Muda keluarga kami berniat baik untuk menyelamatkan Anda, tapi Anda malah mencurigainya. Semua orang tahu orang macam apa Tuan Mudamu. Pantas saja kan mencurigainya. Liu An juga semakin yakin menolak untuk meminum pilnya. Qian Miao menatap Ye Yuan dan menemukan bahwa pemuda ini sangat tenang dan tidak marah.
Satu hal yang membuat Qian Miao semakin curiga. Tabib Qian melihat sekali lagi pada pil obat di tangan Liu An, mengambil dan menelitinya, bahkan menciumnya. Ini memang pil pelindung hati. Tidak ada kandungan berbahaya di dalamnya. Lebih jauh lagi, aroma obat pelindung hati sangat kuat. Jelas, kualitasnya bahkan lebih baik dari obat yang biasa-biasa saja. Saya tidak memaksa Anda untuk memakan pil pelindung hati ini, tetapi luka Anda saat ini tidak ringan. Jika Anda tidak berhati-hati, luka ini mungkin akan mempengaruhi energi Anda di masa depan. Seharusnya, Anda meminum pil ini. Liu An benar-benar menjadi bingung kali ini. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Atau apakah Ye Yuan benar-benar telah berubah setelah lolos dari kematian? Qian Miao adalah pria tua terhormat, jadi dia tidak mungkin menipu saya, pikirnya sekali lagi. Sampai detik ini, dia berterima kasih dan menelan pil pelindung hati sekali teguk.